Putmir Podcast Sound Inspiration. Putmir Podcast Sound Inspiration. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dan om dan tante semuanya yang ada di rumah atau yang ada di jalan. Ngeri ya di jalan Ya, barangkali dengerin kita pas lagi di jalan Ya, gitu. Amin. Semoga sampai Iya. tujuan dengan selamat. Amin. Paling serius. Kok jadi pesan orang banget? Apa sih, Tim? Lanjut. Oke. Kalau kata teman saya, tak kenal maka tak sayang, maka kita sayang-sayangan dengan kenalan. Yes. Saya sebagai podcaster ditemani oleh Timothy. Saya Miracle Angelika. Saya Timothy. Kan tadi udah disebut ya, Jel. Oh iya. Dan di sini kita kedatangan tamu. Sepertinya kita di sini Ya. pernah ketemu setahun yang Iya. lalu ya, Bu? Sepertinya Iya. di videonya sudah ada gambar muka dari sosok. Wajah. Oh ya. Wajah dari ini. Ya bolehlah perkenalan ulang lah biar basa-basi lah sedikit. Iya, perkenalannya nggak kenal maka nggak sayang gitu. Iya. Tuh. Udah kenal nggak sayang. Iya. Bisa dibicarakan lagi nanti. Oke, perkenalkan nama saya Fitri Yulia Sinaga, teman-teman. Biasa dipanggil dengan Busin atau Busina. Begitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Udah kasih tutup nggak sih? Tutup aja, tutup. Guru apa nih, Bu? Oh, kebetulan saya mengampu pendidikan agama Katolik di SMA Putra Nirmala. Putmir nih, Bos. Putnir nih, Bos. Sorry ya tadi ada background latar belakangnya. Iya, betul. Oke. Mungkin bukan hanya mata pelajaran pendidikan agama Katolik Iya. ya, tetapi saya juga mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bisa Begitu, dilihat teman-teman. betapa suci dan Jiwa nasionalisme gitu. Keluar di sini. Contohnya Timothy, teman-teman. Boleh tunjukin Timothy? Nasionalisme. oh iya, cinta tanah air. Cinta tanah air. Maaf, Nggak boleh. nggak boleh. Oke, maaf. Oke. Ada apa ini kira-kira ngundang saya datang ke podcast ini? Gak ada apa. Ada apa ya? Gak apa. Gak tau sih, kita kan mau ngobrol aja. Kita silaturahmi gitu, ngobrol, cangcing-cong gitu. Benar ya. Jadi flashback lagi ya ke tahun lalu saya diundang dan tahun ini juga Yes, saya diundang. betul. Good idea. Good idea. Gimana kabarnya Ibu? Ya, puji Tuhan masih bisa bernafas, masih bisa tersenyum ya. Kalian bagaimana kabarnya? Ya puji Tuhan, walaupun Baik. bidang sedikit ya teman-teman nggak apa-apa. Iya, Gimana? benar sekali. Saya Gimana, baik, Timothy? baik juga. pada umumnya. Baik pada umumnya. Oke. Sukses, Ibu. Sukses sejauh ini saya menjadi orang yang sukses. Saya menjadi perempuan yang independen ya. Menghidupi diri sendiri. Itu kayak cita-cita teman-teman semua di rumah nggak sih, kayak jadi independent woman. Iya, benar sekali. Betul. Tapi kan kayak Gen Z sekarang kan maunya banyak yang kayak gue nggak mau nikah gitu. Iya, sama seperti saya. Saya juga nggak pengen nikah. Kan relate teman-teman, karena di sini karena di sini kita semua Gen Z gitu ya. Tandain Ibu ya, masih Gen Z kan, teman-teman. Bu? Iya dong, masih Gen Z 98. Tandain aja gak mau nikah. Nggak mau nikah. Cup. Tandain. Nanti kalau misalkan ada undangan tiba-tiba, Ya. hati-hati. Ya TTA. Hati-hati. Hati-hati. Ingat teman-teman. Udah nih pengantarnya kebanyakan. Pengantarnya kepanjangan. Sok ya, langsung aja Jal. Mau langsung aja nih? Bisa langsung aja nggak apa-apa sih. Iya, boleh. Ibunya sibuk ya, teman-teman. Boleh. Di sini kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama, Ibu. Iya, boleh silakan. Boleh. Nggak apa-apa. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita adalah generasi muda gitu. Iya, betul. Sekarang kan sedang marak-maraknya istilah Gen Z gitu Iya, kan. betul sekali. Gen Z yang mental yupi lah, Gen Z yang Mental strawberry ya lah. Yes. gitu. Jadi apa sih tantangan tantangan untuk Gen Z, maksudnya yang dihadapi oleh generasi muda gitu pada saat ini. Oke, berbicara tantangan ya, sangat banyak. Marak di mana-mana terjadinya tantangan. Apalagi kita yang di sini atau yang di balik layar sendiri juga kan merupakan Gen Z ya. Tantangan yang pertama mungkin kalau yang saya amati sebagai guru khususnya, yang saya pertama itu adalah kurang percaya diri. Oke. Sangat kurang percaya diri. Karena apa? Mungkin dia tidak bisa mengekspresikan bakat dan talenta yang dia miliki.
kurang percaya diri dong ya kan. menyembunyikan. Padahal sebenarnya dia punya passion, dia punya strength, ya, dia punya kekuatan untuk mengaplikasikannya ke khalayak ramai. Tetapi karena dia tidak percaya diri, nih, udah overthinking duluan. Gitu tuh. Kenapa dia bisa overthinking? Ya itu, tidak percaya diri. Aku nggak bisa. Gitu. Anak zaman sekarang kan sering bilang gitu, nggak bisa bu, nggak tahu bu, nggak bisa bu. Tetapi pada dasarnya bisa. Ketika dia dipaksa, pasti bisa. Itu tantangannya yang pertama. Terus yang kedua, mungkin bagi anak-anak SMA ya, khususnya SMA Putra Nirmala, krisis iman mungkin. Kalian pernah krisis iman? Mau coba? Berusaha untuk dikuatkan. Oh, berusaha untuk dikuatkan. Tetapi sebenarnya krisis iman. Kita masih ngusahain kayak kita sebenarnya nggak mau kayak gini tuh. Iya, Cuma betul. ada suatu ketika kita kehilangan itu. Bisa dari faktor lingkungan sekitar. Cuma kita masih usahain. Betul. Kita mau kok, kita mau usahain, kita masuk lagi ke jalan yang benar gitu. Oke, berarti masih berusaha sih. Masih sejauh ini. berusaha. Berarti puji Tuhan dong. Puji Ya. Tuhan. Dari krisis iman masih bisa berusaha untuk memperbaiki diri ke depannya seperti apa. Terus yang ketiga nih, kalian pernah nggak ngedengar yang namanya itu hopeless? Pernah sering. Hopeless, Sering. ya kan? Berantem sama diri sendiri, ya kan? Genji itu sering seperti itu. Apa-apa permasalahan yang dia miliki, ya udahlah. Toh juga hidup gini-gini aja, nggak mau berusaha. Ya. Kalian pernah di seperti itu? Pernah. Pernah. Apa yang kamu rasakan ketika kamu seperti itu? Seperti aja udah ceritanya. Apa Yang kamu rasakan, iya, ketika kamu hopeless, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan pasti putus asa ya. Iya, benar. Putus asa. Terus udah di otak tuh udah mumet. Gak tau lah mau ngapain lagi gitu. Tapi puji Tuhan sejauh ini masih berusaha untuk melawan. Hopeless tersebut gitu. Tetapi masih ragu gitu ya. Angel? Aku sering sih pasti. Karena kan apa ya? Kita tuh kebanyakan sekarang tuh udahlah ikutin alur aja lah. Gimana terserah Tuhan, kayak ya udah emang alur kehidupan seperti itu, ya udah kita jalanin aja. Tapi bagus karena ini melawan ini masih melawan hopeless itu. Iya. Ada orang sampai mengakhiri hidupnya. Ada. Betul. Apalagi kan sekarang kan Genji sekarang kan lagi marak-marak yang namanya bullying ya. Terjadi di mana-mana perundungan, yang dimana perundungan itu bisa jadi ya. Itu kan mengganggu mental, psikis ya kan seseorang. Tapi zaman sekarang memang relate ya, perundungan di mana-mana terjadi. Karena kalau yang aku liatin ya, mereka tuh nggak bisa bedain antara bercanda dan bullying gitu. Iya, benar. Betul. Jadi mereka seakan-akan bercanda itu ya berlebihan. Nah, tapi mereka tidak memikirkan perasaan temannya yang dia bercandain tersebut. Nah, kadangkala anak muda zaman sekarang ini sukanya seperti itu, asal ceplos-ceplos kalau ngomong. Kadangkala seperti itu. Kadangkala tidak dipikirkan juga omongannya. Apakah ini akan menyakiti perasaan seseorang, atau bahkan apakah ini bisa membangun perasaan seseorang atau tidak, atau bisa menjatuhkan perasaan seseorang. Bahkan makanya itu bullying ini kan salah satu yang disoroti oleh sekolah-sekolah. Iya. Gitu. Kemudian kalian pernah dengar juga yang namanya literasi? Pernah. Literasi? Iya, literasi. Anak muda zaman sekarang malas membaca nggak? Iya, kan ada yang kadang-kadang minim literasi. Iya, minim literasi anak muda zaman sekarang. Taunya cuma scroll TikTok, ya kan? Ngelihat IG, reels di IG, terus nonton video-video di YouTube. Kayak ya. ketahuan banget. Iya nggak sih? Kayaknya podcasternya ini tersindir, sedikit tersindir. Ya, biasanya seperti itu anak muda zaman sekarang kurang berliterasi, sehingga apa dampaknya itu apa ya, mereka kurang memahami setiap informasi-informasi yang ada atau yang beredar saat ini. Begitu ya, kekurangannya anak muda zaman sekarang seperti itu yang bisa saya paparkan sedikit banyaknya, tetapi sebenarnya banyak, terjadinya banyak di mana-mana. Hanya saja poin penting sebagai guru, saya melihat peserta didik saya seperti itu guys. Baik. Ya, makanya mungkin selayaknya kaum muda ya pinter-pinter aja lah, berliterasi, bijaksana dan lain sebagainya. Gitu. Bisa lanjut ya. Iya, silakan. Silakan. Lanjut nih Bu. Ya. Apa aja sih nilai-nilai
Ini kata nilai-nilai ini sebagai guru PKN ini nggak Duh, asing lagi ya. beratnya Kata abot. nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang paling penting bagi generasi muda saat ini? Generasi Z. Oke. Nilai-nilai. Nilai dalam angka atau nilai dalam apa ini ceritanya? Nilai dalam hidup. Nilai kehidupan, nilai moral, sosial, apalagi Nilai Ya. Masa iya? Jadi kalau berbicara mengenai nilai-nilai zaman sekarang ya, moral yang paling utamakan ya. Peningkatan moral ya teman-teman. Khususnya bagi generasi zaman sekarang ini. Seperti yang saya katakan tadi, anak zaman sekarang ini suka melontarkan omongan yang tidak benar. Umpatan-umpatan. Ya contohnya anjir. Nah, gitu. Itu kan sama aja apa? Melanggar moral tidak itu? melanggar. Ya. Nilai etika, etikanya seperti apa? Misalnya nih, bapak ibu guru, contohnya aja, baik unit yang berbeda, contohnya ini misalnya aja ya, ketika kita menyapa atau bahkan sebaliknya bapak ibu guru tersebut menyapa, kadangkala kita cuek enggak, kadangkala iya. Nah itu etika, attitude seorang itu dilihat dari apa, caranya menyapa orang lain seperti apa, menghargai orang lain seperti apa. Terus ini krisis toleransi, kalian pernah kan dengar toleransi? ya sering. Nah Gen Z saat ini sangat-sangat krisis toleransi, suka menjelek-jelekan ya agama yang berbeda, padahal sebenarnya kan bukan diajari seperti itu ya. Minoritas. Jujur aja iya, yang minoritas diapain? Dibully, jatuhnya jadi dibully. Emang iya Tuhan Yesus itu lahir dari Bunda Maria? Ya, mikir ya kan. Nah itu salah satu apa, bagian dari apa, nilai apa ya, itu yang tadi saya katakan, Toleransi. toleransinya kurang. Yang kalian ketahui tentang toleransi apa sih sebenarnya? Menghargai. Ya menghargai kan, baik itu pendapat, baik itu argumen yang disampaikan oleh seseorang. Nah, di sini apakah kita saat kita bertoleransi kepada orang lain, apakah kita memikirkan dampak positif dan dampak negatif dari toleransi tersebut? Ya kan? Kadangkala kita tidak memikirkan omongan yang keluar dari mulut kita, lontaran mulut kita. Maka dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Seseorang yang berbicara asal-asalan itu ya istilahnya dapat dinilai bahwa karakter anak ini seperti apa, orang ini seperti apa. Semakin kamu banyak ngomong yang tidak bermanfaat, semakin kelihatan karakter kamu, semakin kelihatan bagaimana kamu menghadapi situasi saat ini. Nah, moral yang paling utama ya, toleransi. Jadi saya harap juga anak-anak saya di sini bisa meningkatkan rasa toleransinya. Itu penting teman-teman, apalagi walaupun kita ya minoritas kan kita. Iya betul. Penting dikembangkan, kemudian ditingkatkan, karena orang yang sudah menerapkan nilai toleransi, kemana-mana pun Anda, kemana-mana pun kalian semua itu akan dihargai. Jujur aja, ibarat nih ya, ada pohon atau batang singkong, tahu nggak singkong? Tahu. Kalau dilempar kemana-mana bakal tumbuh nggak? Seperti itu juga toleransi. Kalau Anda masih bisa menghargai orang lain, kalau Anda bisa menghargai diri Anda sendiri, ya maka kita juga akan dikasihkan feedback yang baik, bukan feedback yang buruk. Gitu. Kalau nilai-nilainya ya, sosial, terus nilai etika moral, itu penting. Spirit juga itu penting. Tak lain itu adalah spirit yang paling utama. Ya, iman, menghargai agama yang berbeda itu penting. Gitu teman-teman. Baiklah. Aku setuju sih tapi sama kata Busin yang nilai moral gitu. Karena aku pernah lihat kasus, enggak sih, pernah dengar, bukan pernah lihat. Pernah dengar kasus, aku lupa di mana, pokoknya kita murid gitu bisa ngebully gurunya sendiri, Nah, tuh. bisa ngejekin gurunya sendiri, bisa ngumpat gurunya sendiri, padahal tuh kayak orang mah pasti zaman dulu kayak takut Iya, kan takut. sama guru, maksudnya kayak mereka orang tua gitu, harusnya Berarti- dihormati. Cuma sekarang, zaman sekarang malah kayak Malah jadi kayak teman. diomongin. Iya. Iya. Berarti itu udah nganggap temennya itu udah kayak Sebaya di bawah dia. sepantaran. Padahal sebenarnya itu gurunya gitu tuh. Ya memang pada dasarnya seperti itu. Kalau kita bergambar atau kalau kita berkaca ya, saya bandingkan ketika SMA saya sama SMA kalian pasti berbeda. Saya dulu SMA itu masih takut sama guru. Ngerjakan PR, nggak ngerjakan PR itu takut.
takut khawatir. Tetapi sekarang kan enggak. Iya, Iya kan? di bawah santai aja. Di bawah santai aja. Jadi kayak nggak ada gunanya gitu tuh. Ya Anda ke sekolah cuma sebagai formalitas aja jadinya. Gitu. Kalau perbandingan nih ya, tetapi kan kita tidak bisa melihat ke belakang terus. Kita harus melihat ke depan. Perkembangan zaman itu kan selalu berputar. Nah, gitu. Makanya nilai moral itu sangatlah penting. Hargai yang lebih tua dari kita. Ya, Itu. seperti itu guys. Baik-baik. Baik-baik. Baik-baik ya. Ibu pasti capek nggak sih, Bu? Capek banget. Capek ngomong ya. Iya, Ibu semua gitu ya ngomong. Nggak apa-apa kan Ibu hari ini narasumbernya gitu, teman-teman. Emang harus gitu, Bu. Ya memang iya ya. Jadi Harus gitu. jadi narasumber gitu ya, harus ngomong banyak terus ya. Betul. Iya iya, hebat ya jadi narasumber. I think sih gitu ya. I think. Hati banget. Jaksel. Itu intinya. I think tapi jangan sinting. Yes. Betul. Ya. Karena kita kan udah beda nih eranya nih, Bu. Iya. Era Ibu sama era kita beda gitu. Ibu sebagai guru kita gitu ya, ngebimbing kita. Ibu sebagai guru kita. Apa sih harapan Ibu gitu untuk generasi-generasi seperti kita ini yang mental Yupi lah, mental strawberry lah, menye-menye lah, dan lain-lain. Iya. Ekspektasi ibu lah Iya. gitu. Ke depan apa ke belakang? Ke depan aku, kan namanya Itu juga harapan. Harapan ya. harapan. Oke. Saya kirain ke belakang. Siapa tahu kan ke belakang ya, Kak. Kalau ke belakang jadinya apa? Jatuh. Pengalaman. Iya, Oh, iya, pengalaman. Bukan pengalaman juga sih. Ya itu dah. Ya itulah. Oke, harapan saya ya ke depannya khususnya untuk murid-murid saya dan terkhusus untuk orang-orang muda generasi sekarang, Gen Z saat ini. Ya. Yang pertama, percaya diri itu penting. Harapan saya. Tetapi percaya dirinya yang positif, jangan yang negatif. Percaya diri yang bisa membangun seseorang, yang bisa memberikan motivasi kepada seseorang, bukan yang menjatuhkan seseorang. Poin yang pertama, harapan saya. Kemudian toleransi itu penting. Iya. Toleransi itu penting harapan saya. Sebagai mungkin peserta didik yang berkarakter dan peserta didik yang beretitude, menghargai penting. Baik itu secara agama, budaya, ya kan? Terus apalagi suku, usia, pekerjaan dan lain sebagainya. Penting dihargai teman-teman. Kemudian setelah itu harapan saya semoga anak-anak yang saya didik ya, baik yang di belakang layar ataupun yang di belakang yang di depan layar ya. Anak-anak yang saya didik ya. Baru diomongin Bu Genzi, Bu. Iya, Gen Z. Mainnya ya. gini terus. Ya. Anak-anak yang saya didik ya, semoga kalian kedepannya menjadi seseorang yang sukses. Ya kan? Amin. Sukses itu belum tentu bernilai, tetapi kalau sudah bernilai, Anda pasti sukses. Sukses. Betul. Setuju. Ya. Setuju. Jadi Yakin caption ya? kayaknya. Iya dong. Kata-kata Boleh. hari ini Apa? 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 Ya, Ayo. kata- Oh, Ibu, Iya, Ibu. tadi, Nanti kita tambahin paham Iya, gitu iya, ya. iya. Oke, ayo. Satu. Jangan dong. Ayolah, Bu. Sukses itu pasti salah. Bu Sin, kata-kata hari ini Iya, gitu. dong. Kata-kata hari ini ya. Sukses itu belum tentu bernilai, tetapi kalau sudah bernilai pasti sudah sukses. Satu, Gitu. dua, Ya. tiga. Tim edit siapa tim edit, Pak? Malu banget. Gitu. Ya, Gak apa, teman-teman. lanjut. Jadi harapan saya semoga juga anak-anak yang saya didik mereka adalah orang yang beretitude yang baik dan benar. Amin. Gitu, teman-teman. Amin. Ya. Lanjut? Lanjut aja ya, Bu ya. Iya dong. Ini yang keempat nih, Bu. Mm-mm. Gimana? Banyak ya pertanyaannya? Iya. Iya, banyak. Sekitar 10. Enggak. 25 lah. Ah, 25. Apa? Masih kuat. Bu, ini kan generasi muda nih, Bu. Generasi Z. Banyak anak-anak yang mengalami masalah Iya. dari mental, Iya, betul. dari mental, dari kecemasannya, depresi. Iya. Di era-era ini, di era-era digital sekarang Iya. ini. Entah itu pengaruh dari gadget, pengaruh dari medsos, pengaruh dari lingkungan bahkan. Nah, gimana nih, Bu, sebagai dari pandangan Ibu untuk generasi muda untuk menghadapi masalah-masalah itu tuh? Oke. Kalau berbicara mengenai mental itu
hal yang sangat runyam ya, apalagi mental seseorang ya, breakdown, down dan lain sebagainya. Broken home. Ya, broken home, ya, apalagi dan lain sebagainya lah, banyak lah istilahnya pengaruh sakit mental ini. Tetapi kalau berbicara bagaimana cara untuk mengatasinya, pertama berdamai sama diri sendiri. Ya, kita tahu setiap manusia itu memiliki problemnya masing-masing, tetapi harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Pertama-tama harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita tidak bisa berdamai dengan suasana itu. Kita tidak bisa berdamai dengan mental kita sendiri. Terus kita tidak bisa berdamai dengan sekitar kita. Dimulai dari diri sendiri aja. Nah, setelah sudah sembuh. Istilahnya kalau mental ini kan kayak ini ya, sakit hati ya kan, ya, luka batin yang nggak bisa sembuh gitu kan. Nah, setelah sudah berdamai dengan diri sendiri, Anda mungkin bisa menjadi sang motivator kepada orang-orang. Saya pernah di posisi seperti itu. Misalnya, mungkin dengan mendengarkan orang lain bercerita. Caranya ya, mendengarkan orang lain bercerita supaya orang lain itu bisa terbuka kepada kita, karena kata mendengarkan ini tidak mudah untuk dilakukan. Ya, mendengarkan ya, kita mendengarkan, tetapi nggak mudah untuk kita lakukan. Nah, itu adalah hal yang sangat simple lah istilahnya, berdamai dengan diri sendiri, menjadi pendengar kepada setiap manusia yang ingin didengarkan. Kemudian setelah itu bisa mungkin dengan cara kalian mengekspresikan kekesalan kalian melalui hobi-hobi yang kalian miliki. Misalnya Timothy suka bernyanyi. Nah, kalau Timothy mungkin lagi stres, menyanyi. Bisa. Itu salah satu mengekspresikan kekesalan kita loh, mengeluarkan unek-unek yang ada dalam hati kita. Mungkin Miracle hobinya ngapain Miracle? Misalnya suka jepret-jepret ya kan. Fotografi ya kan. Habis memori kalau kebanyakan. Gak apa-apa ya, misalnya suka fotografi ya kan. Mungkin bisa dengan cara keluar ngefoto-foto orang-orang. Itu salah satu bentuk kita untuk berdamai dengan mental kita sendiri. Misalnya ada yang suka mendengarkan musik. Di sini ada suka nggak yang mendengarkan musik? Ada banyak ya yang suka mendengarkan musik. Banyak ini hobinya. Iya. Oh, ada yang suka main game nggak? Nah, itu salah satunya juga, yang main game itu juga salah satu bentuk dari pengaruh ya. Berpengaruh bermain game itu. Ya kan, siapa tahu mereka dari situ bisa ngeluarin stresnya mereka. Jadi banyak jenisnya. Iya. Untuk cara kita mendekatkan diri kepada mental kita itu. Terus kemudian tidak lupa juga kita harus misalnya pergi ke psikolog atau psikiater, penting ya. Karena apa? Mungkin dari mereka membantu kita, bisa aja nanti itu akan sembuh pelan-pelan. Seseorang yang sakit mental itu butuh didengarkan. Bukan butuh diberikan solusi, tetapi butuh didengarkan. Kalau dari pandangan rohani nih bagaimana, Bu? Menurut Ibu seberapa pentingnya ke gereja? Sangat ibadah? Penting menurut saya ya. Pertama-tama, ketika kalian memiliki problem sehingga problem itu mengakibatkan mental down kalian, berdoa itu tidak semata-mata meminta. Ya, tidak semata-mata meminta, tetapi sharing, bercerita. Bukan Tuhan Yesus, hari ini aku pengen makan, berikanlah aku kesehatan, bukan seperti itu, tetapi diceritakan unek-uneknya. Tuhan, hari ini aku seperti ini. Terus jam sekian aku seperti ini. Ceritain aja unek-uneknya. Supaya apa? Mungkin dengan cara berdoa kalian mendapatkan ya istilahnya pencerahan. Mungkin tidak langsung, secara tidak langsung tidak ya. Tetapi dari orang lain, melalui orang lain. Doa kalian itu akan terjamah melalui orang lain. Tidak langsung, oh hari ini datang, enggak. Gitu. Penting juga mengikuti pelayanan-pelayanan yang di gereja. Penting. Ya, dengan cara apa? Mungkin dengan Anda mengikuti pelayanan di gereja, hobi, bakat, dan talenta yang kamu miliki semakin berkembang. Siapa tahu ketemu teman baru. Iya, teman baru, bisa mendorong wawasannya. kita. Ya, benar. Memotivasi jadinya. Nah, itu kalau dari secara iman. Spirit. Tapi kadang juga kita nih sebagai generasi muda nih masih susah untuk jadikan Tuhan di dalam doa itu sebagai teman. Jadi kebanyakan tuh kita mikirnya cerita itu sama teman aja deh, sama teman dekat. Nah, Jadi iya.
ke Tuhan itu tuh susah. Karena Taunya apa? minta aja gitu. Karena apa? Karena mereka sudah ya material kan. Semuanya di atas materi. Ya, kalau kita juga cerita kepada orang lain nggak masalah sebenarnya, itu nggak menjadi masalah. Tetapi jangan lupa kita juga bercerita sama Tuhan kita, Tuhan yang kita percayai. Gitu. Tapi ya memang seperti itu pada dasarnya. Ada yang bercerita melalui medsos, ada yang cerita ke orang lain, ada yang cerita melalui paper, menulis, ada yang bercerita melalui musik, ada bercerita melalui syair, ada. Banyak. Jadi banyak cara untuk mengekspresikannya, gitu guys. Timothy lewat apa, Tim? Lewat lagu, lirik lagu. Lewat jembatan. Kalau saya sih lewat jalan raya ya. Kalau nggak lewat jalan raya, ya saya nggak bisa jalan atau. Ya betul. Iya sih, ya. Oke. Ya, gitu teman-teman. Baik. Kita langsung masuk aja. Masuk aja. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya boleh. Oke. Last but not least ya, teman-teman. Ya, Enggak benar. sih, enggak last banget sih. Mm. Jadi pertanyaan ini buat guru, buat ibu seorang guru gitu. Gimana sih maksudnya bagaimana yang ibu lihat gitu, pandangan ibu terhadap generasi muda saat ini, pandangannya, maksudnya ibu melihat kita tuh gimana gitu sekarang. Oke, pandangan saya, kebetulan saya juga Gen Z, Iya, ya nggak iya, jauh berbeda iya, dari iya. kalian kan? Coba Ya, kan beda pasti 3 tahun ada lah. 3 tahun coba. Kok 3 tahun sih? ya TTA, Iya, ya TTA. Ya, benar. Gimana? Pasti kan ada perbedaan gitu pada zaman ibu, zaman kita, walaupun kita sama-sama satu Gen Z. generasi gitu, sama-sama Gen Z. Kalau pandangan saya ya, yang saya lihat, yang saya amati, saya diam-diam mengamati anak-anak saya. Takut. Kalau yang saya lihat sejauh ini, anak muda sejauh ini, anak-anak saya sejauh ini, mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Benar, orang-orang yang lemah. Lemah di mana, Bu? Ya kan? Lemah di mental. Ya kan anak-anakku? Ini mereka semua kesindir nggak sih di belakang? Ya iya, lemah di mental. Mereka itu lemah di mental. Kenapa saya katakan lemah di mental? Karena semua anak muda zaman sekarang itu selalu membawanya overthinking. Iya. Apapun sih. yang masuk ke dalam pikiran, apapun yang masuk ke dalam hati, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu dimasukkan ke dalam semuanya. Jadi overthinking. Gimana sih? Apa sih? Masa gini-gini aja terus? Ya enggak sih? Iya. Ya nggak sih? Ya kan? Anak muda zaman sekarang seperti itu. Ya. Sadar nggak yang di belakang? Saya nggak tahu sadar apa enggak yang di belakang Ya, ya. lagi sibuk. Biarin teman-teman. Sadar Bu, sadar. Sadar. Terus Baik. habis itu kan, mungkin bukan hanya mental saja, Oke. kurang public speaking. Mereka itu kurang public speaking, saya rasa. Karena apa? Karena ketidakpercayaan diri. Ya, Kembali balik seperti lagi itu. percaya diri. Balik lagi, semua dimulai dari percaya diri. Gitu yang saya amati. Terus mereka juga kadang tidak termotivasi, ya kan, tidak termotivasi untuk belajar, sukanya main-main, ya kan. Iya, anak muda zaman sekarang seperti itu, malas. Terbanyak Iya kan, iya nggak sih, masuk dikit nih, Bu, ibu ice breaking. breaking. Nah itu karena apa? Ya itu udah dikasih ice breaking pertama jadi kabita, ya kan? Tahu nggak kabita? Iya. Tahu. Ya. Jadi pengenan terus, itu anak muda zaman sekarang pengen yang instan. Anak muda zaman sekarang itu apa-apa instan begitu. Berarti kalau dari tadi kan kayaknya dilihatnya nih dari sisi negatif, Iya, dari sisi yang positifnya ya. ya boleh lah kasih kita yang positif aja biar Oke, kalau yang positifnya nih ya, Biar kita termotivasi Iya, dikit iya, iya, gitu. motivasi. kreatif. Ais. Ya. Anak zaman yang sekarang itu kreatif. Kenapa dikatakan kreatif? Kalian itu banyak ide, ya, banyak ide yang harus kalian tuangkan melalui karya, melalui talenta yang kalian miliki. Itu banyak.
idenya. Hanya saja kembali lagi, kalian mau berkembang apa enggak? Itu. Kemudian, bukan hanya kreatif. Ya, bisa jadi juga anak-anak zaman sekarang lebih fasih menggunakan gadget ya. Iya. Saya rasa ya. betul. Media sosial ya. Contohnya aja ekstrakurikuler yang ada di sini, ya Iya. kan? Kalian kreatif kan? Oh, iya. Ini podcast ini juga salah satu bagian dari kreatif, Oh teman-teman. my god. Benar. Oh my god. Kalian berani berbicara sama saya di sini, itu hal yang kreatif. Iya. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Semoga kalian menjadi orang yang kreatif. Amin. Saya suka sama Gen Z saat ini tuh kreatif mereka. Ya itu. Itu yang positifnya. Nasionalisme juga iya. Kalian menggunakan batik, saya nggak menggunakan batik. Ji. Iya, ih. Duh. Kurang Nasionalisme. Nasionalisme. Masih mau menggunakan batik. Begitu. Nasionalisme. Oke. Oke. Aduh, Seperti itu ya. capek ya ngomong terus. Nggak apa-apa Bu, setahun sekali. Iya ya. Tahun depan Tahun Lagi? depan, lagi nih. Janganlah, tahun ini deh lagi. janganlah. Aduh. Oke. Sudah Makanya. sepertinya durasinya udah cukup lama ya. Teman-teman yang di belakang layar kayak udah pada Sudah apa belum? oh, belum lagi Lagi. belum. Lagi. Kebetulan masih ada yang terakhir nih Bu. Dari tadi yang terakhir ya kan. Nggak apa-apa. Kan dia Banyak belum lah dikatain terakhir Bu. Iya. Penutup. penutup. Oke, Pengantar ini penutup. ini sesi penutup. Mm-mm. Oke, terima kasih. Oh, Belum, maksudnya belum. masih ada pertanyaan Ini terakhir. basa-basi. Oke. Silakan. Ibu, Ya. sebagai guru. Aduh, abot Lagi buku enggak? Terakhir Bu, terakhir. Lagi. Sebagai guru, gimana cara ibu ini menghadapi tantangan dari anak-anak ibu, generasi-generasi sekarang ini? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Cara pendekatan yang saya lakukan secara khusus itu yang intens ya. Iya. Ke personal. Mm-mm. Ke personal anak tersebut. Terus kalau bisa saya memberikan ruang kepada dia untuk bercerita. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami. Setelah dia sudah cerita, kan pasti saya tahu sebab akibatnya dia kenapa seperti itu. Misalnya kayak tadi tantangannya sakit mental, ya kan. Pasti kalau dia tidak bercerita kepada saya tidak akan paham. Saya nggak akan tahu apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami. Maka saya mencoba untuk memberikan ruang kepada dia. Makanya saya itu selalu berkata kepada anak-anak, kalau kalian mau cerita silahkan. Ya. Jangan ditumpuk. Ya. Jangan ditumpuk. Kalau semakin ditumpuk, ujung-ujungnya nanti pecah semuanya. Itu salah satu yang tidak baik kepada mental seseorang. Kemudian bukan hanya memberikan ruang kepada anak tersebut, tetapi saya mencoba untuk memberikan sebuah arahan. Kamu cocoknya seperti ini. Passionnya kamu di mana? Mungkin dari passion itu, dari bakat itu, nanti dia bisa mengubah semuanya pola pikirnya. Yang negatif ke yang positif, bukan yang positif ke negatif. Begitu. Kalau yang saya harapkan seperti itu sebagai guru. Mungkin ketika mereka bercerita tentang polemik yang dialami, ya anggap saja saya sebagai teman, jangan sebagai guru. Mungkin kalau saya berbicara mengenai saya sebagai guru, otomatis tidak leluasa kan ingin bercerita. Iya, pasti kayak malu. Iya. Iya, Ada malu. jarak gitu. Iya, ada Takut, jarak. malu. Tapi kalau ya udah, anggap aja saya sebagai teman kamu. Anggap aja saya orang yang udah lama kamu kenal. Kamu bercerita kepada saya. Nah, salah satu cara yang saya lakukan seperti itu. Kemudian mungkin memperhatikan ya. Memberikan perhatian khusus kepada orang tersebut. Karena saya bisa melihat beberapa di antara anak-anak saya yang di belakang layar atau bahkan anak-anak saya yang saya ajarin ya, itu kelihatan kok. Orang-orang yang memiliki permasalahan dan orang-orang yang tidak memiliki permasalahan. Terlihat dari mana, Bu? Namanya guru. Mengetahui karakter anak seperti apa. Mungkin wajah bisa berbohong, but mata tidak bisa berbohong. Itu keistimewaannya menjadi seorang guru. Itu. Tapi ada nih Bu, orang yang punya permasalahan mental nih, tapi dia ngerasa takut
buat nyampein hal itu Hmm. sampai ke bawah, sampai ke dalam-dalamnya tuh. Hmm. Kadang ada yang menyampaikan tapi kayak cuman seperintil-seperintilnya doang gitu, biar nggak dikejar-kejar sama ibu gitu misalnya. Hmm. Gimana bu Caranya? cara ibu ngatasin itu biar dia mau ngeluarin semuanya tuh? Nah, ini baru kejadian. Akhir-akhir ini saya bertemu dengan salah satu anak. Pertamanya dia tidak mau bercerita. Udahlah bu, nggak ada urusannya juga bu. Gitu. Pertamanya dia hanya memaparkan sebagian besar aja. Tidak masuk sampai ke akarnya. Ya. Udahlah bu, nggak penting juga bu. Gitu. Tetapi saya mencoba mencari celah tersebut supaya dia mau cerita. Apa yang kamu rasakan? Awalnya dia diem, ayo cerita sama bu sih. Diem, nggak mau bu, sampai netesin air mata. Itu di ruang BK loh. Tahu kan ruang BK yang di sana? Iya. Ya, salah satu anak. Udahlah bu, ayo cerita sok. Kamu nggak mau cerita sama saya? Anggap aja saya ibu kamu, saya gitu. Anggap saja saya teman kamu. Ada sebuah kata yang benar-benar bisa membuat anak tersebut cerita sampai ke akar-akarnya. Kamu mau seperti ini? Kamu mau selalu berantem sama pikiran kamu? Saya gituin sama dia. Oh iya juga ya bu ya. Mulai dia bercerita. Dan ternyata ceritanya itu panjang. Dan itu kalau saya amati itu sakit. Bukan sesuai sama dia ngomong, nggak penting Iya, lah, Bu. nggak penting lah bu. Ini hal yang nggak wajar bu diceritain gitu tuh. Akhirnya dia mau cerita. Kamu mungkin bisa bohong sama bapak ibu guru lain, saya gitu. Tetapi sama saya kamu nggak bisa bohong. Saya nggak tahu anugerah apa yang diberikan Tuhan sama saya. Gitu. Akhirnya dia mau cerita. Dengan cara tersebut saya mencoba untuk membongkar si anak ini, karena saya penasaran. Dia selama ini kok seperti ini gitu. Dia nggak tahu kalau dia akan dipanggil sama saya, nggak tahu. Begitu guys. Jadi pendekatan yang intensif itu sangat penting. Pendekatan yang dekat itu penting. Apalagi saya selaku guru dan saya selaku wali kelas. Tapi kadang-kala guru juga butuh didengarin loh guys, tahu nggak sih? Bener. Saya juga butuh didengar. Bukan hanya saya yang mendengar, tahu nggak? Kalau kalian cerita ke bapak guru nih ya, bapak ibu guru kalian cerita tentang masalah keluarga atau masalah apapun itu, aura negatifnya ditarik tau. Bapak ibu guru capek. Aura negatif ditarik. Kayak psikologi, kalau kita pergi ke psikolog, psikolog itu punya psikolog lagi. Terus bapak ibu guru punya siapa? Terus kalau misalkan psikolog punya psikolog lagi, psikolognya Iya, punya siapa? gitu, psikolog lagi. Punya Ada Tuhan. lagi. Yes. Punya Tuhan guys. Kita semua punya Tuhan. Ya kita punya. Iya. Benar. Amin. Jadi di atas psikolog itu masih ada psikolog. Karena psikolog itu juga butuh disikolokin. Nah itu. Sama guru ya, punya guru. Punya guru lagi. Gurunya siapa? Tuhan. Makanya semua di sini ujungnya adalah Ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah. Cara saya seperti itu, mendekatkan diri kepada anak, terus bertanya. Banyak bertanya aja. Sebenarnya kayak banyak gak sih yang masih kita, maksudnya yang masih penasaran gitu dari jawaban Busin. Ya, sebenarnya Banyak yang harus dipertanyakan gitu. Dan mungkin belum semuanya dikeluarin sama Bu Sini ya. Sebenarnya saya juga nggak tahu anugerah apa yang dikasih Tuhan sama saya ya. Ya. Benar. Saya nggak expect kalau dunia saya seperti ini. Saya nggak pengen jadi guru dulunya. Benar. Berarti emang ada panggilan, Bu. Iya, mungkin bisa saja. Dipanggil. Ini panggilannya. Dipanggil kepala sekolah. Panggilan dari Tuhan. Iya. Saya nggak expect saya jadi guru. Banyak negatif, banyak positif. Jadi dinikmati aja yang positif, dinikmati, dikembangkan yang positifnya. Yang negatifnya dibuang. Gitu. Kalian juga seperti itu. Kalau mau berkembang, yang positifnya dikembangkan, yang negatifnya Dibuang. Dadah. Ya, mungkin Abis ini kayak kita perlu intens enggak sih Iya. sama Busin? Iya. Daripada di sini terus Iya. gitu. Iya, benar. mumpung gratis kan. Mau saya bilang ya, kalau kalian mau cerita sama saya, bayar. Nanti kita masukin nomor Busin di bawah sini ya teman-teman. Enggak lah, enggak. Silakan. Saya terbuka kok, terbuka.
Tapi masih banyak kata-kata ibu yang belum dikeluarin di sini ya Bu ya. Banyak sekali. Masih Cuma- banyak saran. Iya. Masih banyak saran. Nah, maka khususnya. dari itu keluarin tahun depan. Eish, Nanti kita panggil Kita lagi. ketemu lagi Bu sama kita Bu. Iya. tahun depan nanti sama Pak Ripa aja deh. Bapak. Bapak. Ya, tahun depan sama Pak Ripa Tiap aja. Selasa sama Bapak. Iya. Nah, tahun depan kita part 2. Lanjutan dari yang kali ini. Makanya nanti dipanggil lagi, tenang. Tapi jangan dipanggil sama Tuhan ya. Kalau itu Waktu yang tepat aja ya. ya maksudnya waktu nggak ada yang tahu Bu. Iya kan. Iya benar. Ya udahlah, nggak usah sedih-sedih. Di sini kita ngapain kayak gini sih? Timothy jangan nangis. Timothy jangan nangis. Oke. Deh kayak habis ini kita mau teleponan dulu sama Bu Sien. Kita mau curhat-curhat sama Bu Zoom Sien. Curcol. meeting, Zoom meeting nanti tolong Iya, buat boleh. link. Mau dibuatin nanti sama saya bisa. Link Zoom ada di bawah ini. Belum. Seminar nanti di ada biayanya 5.000 per orang. Kok apa-apa aja. Kok 5.000 gitu ya? Oke? Udah, Ibu. Udah. Timothy. Itu jawaban Boleh? dari kita Silakan. semua. Cukup. Tolong ditutup ya. Kalau kepanjangan kayaknya video ini. Silakan ke Timothy. Ya. Perlu saran gak dari Bu Sin? Perlu kata-kata lagi nggak dari Bu Sin? Kata mutiaranya. Tadi udah ngasih ya hari ini. Mungkin saran ya, Tapi guys. dari podcaster aja. Oh, kata-kata hari ini, Tim. Jangan lupa like, comment, share, and Yes. subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang, pagi, sore, malam. Putnir Podcast Sound Inspiration.